Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah renungan akhir tahun Desember 2020. Berjalan sudah 22 tahun reformasi digulirkan di Republik tercinta ini. Pesan utama yang mahasiswa pada waktu itu dan seluruh elemen bangsa pada saat itu menggulingkan rezim Soeharto agar supaya negeri ini terbebas dari kungkungan berita-berita kebenaran yang disembunyikan oleh pihak-pihak pemerintah. Akhirnya demokrasi bisa bergulir pada era reformasi 1998. Niat bangsa untuk hidup dalam sebuah alam yang demokrasi mulai menanamkan benih pada 1998. Sejak saat itu terus bergulir demokrasi yang dari waktu ke waktu tidak begitu mengalami perkembangan ataupun pertumbuhan yang sangat membahagiakan atau menggembirakan. Demokrasi terus dihimpit oleh oligarki. Demokrasi terus dihimpit oleh kapitalisme. Bahkan demokrasi pun dijadikan kapital bagi para kapitalis. Terlebih lagi, catatan Desember 2020 ini, sebuah tragedi kemanusiaan telah terjadi ketika 6 laskar anak muda FPI, meskipun namanya laskar, mereka tidak bersenjata dan mereka telah kehilangan nyawa pada saat yang bersamaan di malam yang sama dengan bersarangnya peluru-peluru di tubuh mereka. Dan sayangnya dari pihak-pihak yang punya urusan yang terkait dengan peristiwa ini tidak begitu menyuarakan kebenaran, tidak begitu menyuarakan hak asasi manusia agar bisa mereka semua diungkap dan disingkap siapa sebenarnya membuat onar negeri ini. Apakah para laskar FPI itu dengan pemimpinnya Habib Rizik yang membuat olah, yang bikin rusuh negeri ini, atau malah sebaliknya? Dan kita belum mengetahui secara pasti. Dan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada rakyat, ini ada baiknya dan kami sebagai elemen masyarakat mohon kepada pemerintah untuk benar-benar mengusut agar tragedi kemanusiaan ini tidak bergulir lagi. Kita sudah berdarah-darah pertumpahan nyawa manusia untuk menggulirkan reformasi. Tapi di ujung jalan reformasi setelah 22 tahun hingga saat ini, justru reformasi yang sebagai mahkotanya adalah demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan menyampaikan ekspresi, justru terbelenggu oleh tangan-tangan kekuasaan, oleh tangan-tangan oligarki yang tak ingin mereka diganggu gugat dalam berkuasanya. Dan ingat, kekuasaan yang didapat dari demokrasi itu merupakan buah daripada reformasi. Dan salah satu mahkota reformasi itu adalah kebebasan berekspresi, menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya hak asasi untuk hidup. Dan kehidupan 6 orang itu telah direnggut karena mereka ingin menyampaikan ekspresinya, menyampaikan ekspresi yang mungkin bersinggungan atau bertentangan dengan pendapat atau kehendak pemerintah. Dan jika itu yang terjadi, maka bangsa kita perlu mengucapkan atau mengibarkan bendera setengah tiang bahwa reformasi telah berhasil dibajak di ujung jalan. Kebebasan berdemokrasi semakin terancam. Saya sebagai atas nama pribadi dan juga mengatasnamakan masyarakat di lingkungan untuk meminta atau memohon kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar kami hidup dalam berdemokrasi, hak asasi kami tetap dijunjung tinggi. Karena itulah amanah daripada reformasi yang kita gulirkan secara bersama-sama sejak 1998 dan sampai dengan saat ini
demokrasi itu belum memenuhi wujudnya yang sempurna. Demokrasi kita masih compang-camping. Demokrasi kita masih tunggang langgang, carut marut di sana sini. Setiap pemerintahan tidak 100% mengusahakan demokrasi tersebut. Sekali lagi, kami memohon kepada aparat untuk mengusut tuntas kasus Laskar Pelangi yang kehilangan nyawa. Untuk menuntut hilangnya nyawa Laskar FPI di kilometer 50 tersebut. Karena itu merupakan simbol daripada hak asasi manusia Indonesia yang bisa menjadi bargaining negeri kita kepada pihak luar, khususnya United Nations, pada yang mengurusi human rights. Semoga Indonesia ke depannya bisa lebih damai, bisa lebih hidup dalam berdemokrasi, bisa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai pemerintahan sipil yang benar-benar sipil, ditopang oleh kehidupan demokrasi yang real, bukan mata morgana, bukan fatah morgana. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.